Assalamualaikum. Manfaat belajar bahasa asing salah satunya adalah kita tidak mudah dibohongi oleh orang lain. Dalam bahasa Arab ada ungkapan yang sangat masyhur yang berbunyi man 'arifa lughata qaumin amina min fitnatihim. Yang artinya barang siapa yang tahu bahasa suatu kaum maka dia akan tidak akan atau dia akan aman dari tipu dayanya. Nah, di antara bahasa yang perlu kita pelajari adalah bahasa Ibrani. Tapi sebelumnya ketika kita belajar ingin belajar bahasa Ibrani, maka saya sarankan untuk mempelajari atau memperdalam bahasa Arab terlebih dahulu, karena bahasa Ibrani adalah bahasa keluarga rumpun bahasa Semit yang dimana ia memiliki kedekatan dalam bahasa Arab. Ya, jadi ketika kita belajar bahasa Ibrani, maka banyak hal yang mirip dengan bahasa Arab, baik kosakatanya, kemudian juga tata bahasanya. Untuk video kali ini, saya akan membahas tentang huruf-huruf dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani ada 22 huruf. Yang pertama yaitu huruf alef. Huruf alef ini sama seperti huruf alif dan dalam bahasa Arab yang memiliki bunyi A atau I atau U. Tapi dalam bahasa Ibrani ada vokal tambahan yaitu O dan E. Contohnya kata eretz ya, atau eres yang berarti tanah atau bumi. Huruf kedua yaitu huruf bet. Ini sama dalam bahasa Arab seperti huruf ba. Contohnya kata bayit yang berarti rumah. Huruf ketiga dalam bahasa Ibrani adalah huruf gimel. Gimel ini tidak ada padanannya dalam bahasa Arab, ya. Bunyi ini hanya ditemukan dalam lahjah misteriyah, yaitu huruf ja di orang-orang Mesir, di mana mereka mengucapkan ja menjadi ge. Ya, di sini gimel contohnya adalah geshem ya, atau hujan. Huruf berikutnya keempat adalah huruf dalet ya. Dalet ini sama seperti dal dalam bahasa Arab ya, dalet. Contohnya seperti kata dereh. Dereh itu berarti jalan. Berikutnya ada huruf hei. Hei ini seperti huruf H dalam bahasa Arab. Contohnya hu. Hu artinya dia laki-laki. Huruf keenam yaitu huruf waw. Ya. Kalau orang Israel sekarang mereka mengucapkannya waw, ya, seperti huruf V dalam bahasa Inggris. Contohnya w itu berarti dan, seperti waw, wa dalam bahasa Arab. Kemudian huruf berikutnya ada huruf zayin. Zayin ini seperti zai dalam bahasa Arab. Contoh katanya adalah zaman. Zaman artinya waktu atau zaman. Huruf berikutnya yaitu ketujuh adalah huruf haid. Ya. Semestinya mengucapkannya haid. Akan tetapi orang-orang Israel sekarang mereka mengucapkannya khed ya, seperti huruf kho dalam bahasa Arab. Jadi sebenarnya orang-orang Israel sekarang ini mereka kesulitan mengucapkan huruf-huruf dalam bahasa Ibrani. Karena sebenarnya bahasa Ibrani itu bahasa rumpun Semit ya, yang berasal dari timur yaitu Asia. Sehingga mereka kesulitan mengucapkan huruf-huruf tersebut karena kebanyakan ya 74% kurang lebih penduduk Israel adalah eksodus atau mereka migrasi dari Eropa, sehingga mereka harus menyesuaikan, ya, sangat sulit menyesuaikan lidah mereka dengan lidah orang-orang timur. Jadi ini berdampak pada pengucapan huruf Ibrani yang mereka ucapkan sekarang. Beberapa huruf mengalami perubahan bunyi atau pergeseran bunyi, ya. Yaitu huruf h yang harusnya diucapkan seperti huruf h dalam bahasa Arab, huruf h kecil ya. Contohnya adalah kata haver. Haver artinya teman.
Huruf berikutnya adalah huruf yod. Ini sepadan dengan ya dalam bahasa Arab. Contoh katanya adalah Yerusalem, ya, Yerusalem yang berarti Al-Quds atau Yerusalem. Huruf berikutnya adalah huruf kaf. Kaf ini sama seperti kaf dalam bahasa Arab. Contohnya adalah kohen, ya, kohen yang berarti pendeta. Kemudian berikutnya ada huruf lamed, ini seperti huruf lam dalam bahasa Arab. Contohnya lev. Lev itu artinya hati. Berikutnya ada huruf mem. Mem ini sepadan dengan huruf mim dalam bahasa Arab. Contoh katanya adalah midbar. Midbar yang berarti padang pasir. Kemudian berikutnya adalah huruf nun. Ini baik nama dan bunyi sama dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab, yaitu bunyinya an, ya, atau nun. Di sini contoh katanya adalah nashika. Nashika artinya adalah cium, ya, cium. Berikutnya adalah huruf sameh. Sameh ini sama seperti huruf sin dalam bahasa Arab. Contohnya di sana ada sakin atau sakin, ya, yang berarti pisau. Kemudian huruf berikutnya adalah huruf ain. Ini seperti ain dalam bahasa Arab. Ini sama, orang-orang Israel kesulitan mengucapkan huruf ain sehingga mereka menyamakan bunyi ain dengan bunyi alef. Jadi mereka ain bukan ain. Contoh katanya adalah izra. Izra artinya pertolongan. Kemudian berikutnya ada huruf P. P ini tidak ada padannya dalam bahasa Arab, ya. Ini seperti huruf bunyi P dalam bahasa Indonesia. Ada kata P contohnya yaitu mulut. Berikutnya adalah huruf sode. Ini juga sama huruf yang sulit diucapkan oleh orang-orang Israel. Karena ini sepadan dengan huruf so atau do dalam bahasa Arab atau zo dalam bahasa Arab. Sehingga mereka cenderung mengucapkannya seperti bunyi Z dalam bahasa Jerman, yaitu C. Ya, ada kata sahov, ya. Sahov. Sahov itu artinya kuning. Berikutnya adalah huruf qaf. Qaf seperti qaf dalam bahasa Arab. Mereka mengucapkannya lagi-lagi kesulitan, mereka samakan bunyi seperti huruf kaf, ya. Di sini contohnya adalah Kodesh, yang berarti suci. Berikutnya adalah huruf resh. Ini juga sama, ya. Orang-orang Israel cenderung mengucapkannya resh seperti R dalam bahasa Perancis. Resh. Seharusnya seperti ro dalam bahasa Arab, ya. Contohnya rosh. Rosh itu artinya kepala. Berikutnya adalah huruf shin. Nah, di sini kalau titiknya berada di sebelah kanan, maka dibaca seperti huruf sya dalam bahasa Arab, ya. Shin dalam bahasa Arab. Contohnya di sini shalom, ya, yang artinya salam atau kedamaian. Kemudian berikutnya huruf sin. Kalau titiknya pindah ke sebelah kiri, maka dibacanya sin, ya. Di sini contohnya si'ar. Si'ar artinya seperti sya'run yang berarti rambut, ya. Terakhir adalah huruf taf. Taf ini sama seperti huruf ta dalam bahasa Arab. Contohnya tinok, artinya anak bayi. Itulah ke-22 huruf Ibrani. Akan tetapi yang perlu diketahui, di sana ada 5 huruf yang mengalami perubahan bunyi ketika ada atau tidak adanya titik dalam huruf tersebut. Huruf tersebut adalah begat kefat, ya, huruf bet, kemudian dalet, gimel, maaf, bet, gimel, dalet, kaf, kemudian P dan taf. Ada 6, maaf, ya, ada 6 huruf. Jadi huruf bet ketika titiknya dihilangkan menjadi V, ya, V. Kemudian huruf gimel ketika titiknya dihilangkan menjadi ro seperti dalam bahasa Arab, ya. Kemudian dalet ketika titiknya dihilangkan menjadi za, jadi za, zalet. Ya, ini seperti huruf za dalam bahasa Arab. Kemudian berikutnya ada huruf kaf ketika
titiknya dihilangkan maka menjadi kha, khaf, ya, seperti huruf kha dalam bahasa Arab. Kemudian yang kelima huruf P ketika titiknya dihilangkan menjadi V seperti huruf fa dalam bahasa Arab. Dan yang terakhir huruf Qaf ketika titiknya dihilangkan menjadi Se seperti Sa dalam bahasa Arab. Nah, titik tersebut dinamakan dagesh forte atau dagesh hazaq ya dalam bahasa Ibraninya. Demikian semoga ya, informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.